saudara bisa miskin gara-gara nggak punya koneksi yang strategis dan tepat. Loh, Pastor, bukannya yang utama itu Tuhan. Saya tuh kadang kalau lihat orang Kristen tuh hebat tuh, orang Kristen tuh paling hebat pakai ayat. Tapi boleh nggak saya ajak saudara ngelihat ada cerita di dalam Alkitab yang ternyata orang bisa tetap di dalam keadaannya, dia tidak bisa sukses dan bangkit gara-gara nggak punya koneksi. Di mana ayatnya saudara? Kita lihat ya. Yohanes pasalnya yang kelima, Alkitab itu menyenangkan saudara. Saya tuh paling senang kalau semua jawaban pertanyaan saudara ada di dalam Alkitab. Yohanes 5 ayatnya yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Yesus ngomong sama orang sakit itu, jawab kepadanya, nya besar artinya Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai digoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan ke depan Bapak Ibu, saya ceritakan dulu kisahnya. Saudara masih ingat kan kisah ini? Ini adalah orang lumpuh di kolam. Saudara sudah tahu kisahnya. Satu ketika Yesus datang sama orang lumpuh ini. Let's say boleh nggak saya ajak saudara berandai-andai. Semisalnya saudara adalah orang lumpuh itu. Boleh ya? Kira-kira kalau saudara adalah orang lumpuh itu dan Yesus datang kepada saudara. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Harusnya saudara jawab apa? Orang Kristen tuh lucu saudara. Ditanya, mau nggak sukses? Pastor, tapi itu pastor. Ini. Ditanya sama Yesus, maukah engkau sembuh? Udah tuh nggak usah panjang lebar dijawab, mau. Titik. Dia enggak, dia jawab, Tuhan enggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Saya ganti sedikit boleh enggak kata-katanya? Orang ini tetap lumpuh karena enggak punya orang yang menolong dia. Boleh ya Bu? Masih masuk ya? Saya ganti biar lebih keren bahasanya boleh? Orang ini tetap lumpuh karena enggak punya koneksi. Betul, yang paling utama tetap Tuhan. Tapi tahukah saudara di dalam Alkitab, Tuhan pakai manusia untuk menolong loh. Masih ingat kisah Yusuf? Dia sampai ketemu Firaun, siapa yang promosiin? Juru minuman raja. Tuhan tidak berbisik kepada Firaun dan ngomong, Yusuf. Enggak. Yusuf jawabannya, carilah ye. Enggak ada saudara. Tuhan pakai juru minuman. Di dalam penjara itu, sekalipun, perhatikan ini ya saudara, tanpa Tuhan juru minuman itu melupakan Yusuf. Jangan salah. Tapi pada saatnya spotlight itu dia arahkan dalam kehidupanmu. Siapa yang dia mau pakai? Kebayang gak sih saudaraku, combo nomor 3 ini ditambah dengan nomor 2 dan nomor 1 jadi apa ya saudara? Saya tuh ketemu dengan orang-orang yang udah gak punya skill, dia males, saya ngomong setidaknya kamu punya koneksi. Jawabannya malu pastor. Itu saya benar-benar pengen tak ceki saudara. Sekarang saudara bisa melihat penyebabnya. Tidak punya koneksi ternyata saudaraku bisa menyebabkan kemiskinan. Pastor, what should I do? Apa yang harus saya lakukan?
Berharap kepada manusia jangan ya Bapak Ibu ya. Manusia terbatas. Juru minuman raja pun melupakan Yusuf. Berharap harus kepada Tuhan. Tapi yang pertama, bangun hubungan baik dengan semua orang. Karena ada banyak orang saya temui ya saudaraku, saudara hanya mau bergaul dengan orang tertentu. Ada banyak orang yang bahkan hanya baik kalau dia lihat orangnya kaya. Hanya baik kalau dia lihat orangnya dari keluarga terpandang, Pak. Hanya baik kalau saudara melihat penampilannya sekiranya dia punya jabatan atau posisi yang penting. Maaf loh saudara, siapa orang pernah berpikir seorang narapidana seperti Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri? Itu saya yakin orang-orang di penjara yang memusuhi Yusuf menyesal itu saudara. Coba saudara bayangkan, ini skenario di dalam penjara ya. Siapa orang yang pernah berpikir Yusuf bisa diangkat jadi Perdana Menteri? No one. Itu sebabnya, lihat kiri kananmu katakan, engkau punya potensi diangkat Tuhan besar. Jangan memperlakukan orang satu dengan yang lain berbeda. Berbuat baiklah kepada semua orang. Kenapa? Tahukah saudara kenapa? Saya a true believer terhadap hukum tabur tuai. Oh, saya a true believer. Saya orang yang percaya ya saudaraku. Hukum tabur tuai itu sepasti besok matahari pagi-pagi sudah terbit dan malam akan terbenam digantikan bulan dan bintang. It's a law. Tabur tuai itu law. Law itu nggak bisa dirubah, saudara. Dia udah hukumnya Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah naik dengan cara menginjak orang yang di bawahmu. Karena hukum tabur tuai, saudara. Alkitab mengajarkan, kalau saudara tidak mau orang melakukan yang tidak baik, jangan lakukan yang tidak baik kepada orang lain. Apa yang kau ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah kepada orang itu. Kenapa? Karena yang mengerikan dari hukum tabur tuai, Bapak Ibu pernah ngelihat enggak benih itu ditabur? Pada saat dia ditabur, masa cuma keluar buah satu? Nah, ngeri kan Pak? Ngeri loh. Hukum tabur tuai itu ngeri. Saudara berkata, oh apa ya, kenapa kok saya bisa ngalami kayak gini? Saudara ingat loh, itu benih sebiji kecil ditabur, satu benih bisa hasilnya 30, 60, 100 kali lipat. Kalau saudara nabur yang baik, puji Tuhan, 30, 60, 100 kali lipat saudara yes. Nah kalau naburnya yang jelek, 30, 60, 100 kali lipat. Saudara bilang, kok bisa ya Pastor? Kenapa saya nggak pernah sampai kayak gini? Karena dia punya anak, saudara. Sadari, mungkin bukan dari orang yang melakukan yang buruk, tapi one way or another, apa yang kau tabur, pasti kau tuai. Jadi yang pertama, pastikan tabur yang baik. Yang kedua, yuk sama-sama boleh nggak sih saudara pegang prinsip ini, win-win. Jangan win-lose. Karena tadi banyak orang sukanya gitu saudara. Saya tanya dulu boleh nggak? Ada di sini yang suka lose, angkat tangan. Semua mau win, curang saudara. Nggak ada orang yang suka lose kan? Kenapa you win and other lose? Ketika saudara melakukan sesuatu, usahakan win-win. Saudara sebagai bisnismen, untung itu harus. Kalau saudara bisnismen nggak untung, ya habis. Tapi nggak boleh cari untung dengan merugikan orang lain. Nggak ada ceritanya.
Yang sepakat katakan amin. Win-win. Kalau saudara nggak suka ditipu, ya jangan nipu orang. Win-win. Bersama dengan dia diberkati, engkau akan lebih diberkati. Dan yang ketiga, saudaraku, pastikan engkau membangun apa? Engkau dimentor atau engkau membangun satu hubungan koneksi yang strategis. Jangan pernah lupa ayat ini loh. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati bergaul, saudaraku. Pastor mengajar untuk membeda-bedakan orang, enggak. Saudara boleh kenalan dengan siapapun, tapi pastikan circle komunitas saudara orang-orang yang tepat. Itu pengaruh, saudara. Orang-orang di sekitarmu bisa dipakai Tuhan membawa menjadi destiny helper untuk engkau dibawa naik dalam rencana Tuhan. At the same time, orang-orang di sekitarmu bisa merusak destinimu. Gitu. Jadi pastikan komunitasnya, pastikan harus benar. Senggol kiri kanan, makanya ikut komsel. Ayo ikut komsel yang benar juga. Sepakat ya?